Anda dan saya ini manusia yang diciptakan Tuhan, memang kita nggak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh hidup orang lain. Kita ini sudah diciptakan Tuhan, didesain untuk tidak bisa berjalan sendiri. Setuju nggak? Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka kita perlu berelasi, berkoneksi, berkomunitas dengan satu dengan yang lain. Tapi kalian tahu nggak, koneksi yang paling tertinggi, koneksi yang paling pas, koneksi yang paling sempurna antara kita dengan siapa? Ada seorang tokoh, ya, seorang filsuf, dia juga seorang rohaniawan. Dia berkata dalam diri manusia itu ada satu lubang yang kosong. Satu lubang yang kosong. Dan satu lubang ini yang kosong ini hanya bisa diisi dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Lubang ini kayak puzzle. Kayak puzzle itu kan cocok-cocokan ya. Kamu kalau bikin nyusun puzzle tuh, tak. Wih, ini kayaknya mirip-mirip nih. Tapi kayak ada yang kurang nih. Kayaknya kayak kurang miring satu, kayaknya warnanya kurang pas gitu. Jadi nggak cocok gitu. Nah, dalam diri manusia itu ada satu lubang kosong. Semua tanpa peduli siapapun dia, ada satu lubang kosong. Dan lubang kosong ini hanya bisa diisi dengan satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Hindu mengajak kalian semua di sini, yuk kita sama-sama coba isilah lubang itu. Isi lubang itu hanya bisa diisi dengan Tuhan. Selama bukan Tuhan, kamu paksain, paksain. Nanti ada yang terluka, nanti ada yang lecet, nanti ada yang rusak. Ya. Nah, Bapak ingin anak remaja muda seperti kalian, mumpung masih remaja muda, mari kita coba bangun hubungan kita mulai cari Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Nah, ini di komunitas kita ada namanya eternity, habit eternity, yang artinya kita mulai berrelasi, berkoneksi dengan sesuatu di luar jangkauan kita yang lebih tinggi, yang paling berkuasa, yaitu pencipta kita, Tuhan pencipta kita. Amin. Siap untuk berkoneksi dengan Tuhan? Siapa yang siap boleh lambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, yuk. Mari kita siapkan diri kita untuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau membangun relasi kita, koneksi kita dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul di sini. Seberapapun kami yang hadir, apapun keberadaan kami, apapun situasi kami, bagaimanapun kondisi kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Mumpung kami masih remaja muda Tuhan, selagi kami masih remaja muda, terima kasih di usia remaja muda kami mengerti, kami peduli, kami punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak anak remaja muda di luar sana yang mungkin mereka lebih senang berkoneksi dengan yang lain, mereka berelasi dengan yang lain, mereka lebih suka berkomunitas dengan yang lain. Kami pun butuh itu Tuhan, kami juga perlu dengan alam, kami perlu dengan sesama. Tapi ada satu hal yang harus kami fokus Tuhan, kami prioritaskan. Ada satu hal yang harus kami betul-betul tidak boleh main-main. Ada satu hal yang harus kami pegang, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Kami ada di sini hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami supaya nyanyian pujian kami berkenan di hati-Mu. Dan kami terus mau melatih hidup kami bagaimana caranya kami bisa tos dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk kita belajar satu pujian. Saat ku datang kepadamu ku menyembah. Kita naikkan pujian ini. Saat ku datang kepadamu ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus. Saat ku datang padamu,
Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku, setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, mengikutimu. Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya, Kau Rajaku. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku datang, saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu. Panggil namanya Yesus, Yesus, sampai besar nanti, oh, sampai tua nanti, sampai selamanya, Kaulah Rajaku, Kau Rajaku, sampai besar nanti, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya. Mari sambil angkat tangan kita ya, naikkan pujian ini kembali. Sambil angkat tanganmu, sampai besar nanti, oh, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya. Haleluya, Kaulah Rajaku, Kau Rajaku, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kaulah Rajaku, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Kau Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita. Mari pujilah namanya. Haleluya. Oh, kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami bawa pengagungan kami bagimu. Dengarlah nyanyian kami, dengarlah pujian kami. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hidup, Kaulah Tuhan yang hidup. Haleluya. Kami angkat tangan kami memuji-Mu. Kami angkat suara kami tinggikan nama-Mu. Oh, sama umur hidup kami selama-lamanya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan
terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita lagi katakan, sampai besar nanti. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Lagi katakan, sampai besar nanti, sampai tua nanti, oh, sampai selama-lamanya Engkaulah Raja kami. Oh, sekali lagi, oh, angkat suaramu dan katakan, sampai besar nanti, sampai besar nanti, sampai tua nanti, oh, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar, dan sanggup beriku jalan keluar. Mari sembah Dia dan katakan, ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar. Amin. Sanggup beri kami jalan keluar, dan sanggup beriku jalan keluar. Mari sambil angkat tangan kita lagi katakan, ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar. Amin. Dan Dia sanggup beri kita jalan keluar, dan sanggup beriku jalan keluar. Sanggup beriku jalan, dan sanggup beriku jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami, hormat kami, sebagai pengagungan kami kepadamu. Saatnya kami mau belajar sedikit renungan firman Tuhan, untuk menjadi dasar kami, menjadi bekal kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus tuntunlah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami renungan firman yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, boleh bantu Bapak ya, boleh bantu saya untuk kita lihat sama-sama baca Alkitab kita. Hari ini saya ingin
share sama kalian tentang satu manusia yang berdoa. Ya. Satu alasan, karena berdoa ini adalah perintahnya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi perintah supaya kita berdoa. Saya ajak kita buka Matius pasal yang kita lihat Matius ya. Matius pasal 6 kita lihat ayat yang ke 5, 6, 7 ya sampai 8. Sudah? Boleh ganti-gantian ya, boleh ya. Dari Morris Winston terus Maria Wilson gitu boleh. Silakan dari Morris dulu boleh. Ya. 7. Maria ya. Wilson boleh. Oke, boleh terakhir Wilson tanggungnya. Oke, stop sampai sini. Nah, teman-teman di sini coba perhatikan. Di sini ada dua kubu, ada dua pihak orang yang berdoa. Yang berdoa pertama adalah secara agamawi. Doa yang diajarkan oleh agama-agama, apapun agama itu, termasuk agama kita, agama Kristen, ya. Tapi yang jadi persoalan adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh agama-agama itu banyak sekali kritikan di sini, banyak sekali sebuah koreksi. Koreksi yang pertama, doa-doa kita ini, yang pertama adalah munafik. Munafik. Ternyata banyak sekali kita berdoa itu doanya penuh dengan kemunafikan. Nah, yang doa seperti ini bukan yang Tuhan suruh, bukan doa yang seperti ini. Lalu yang kedua, apalagi doa kita itu kita suka pamer. Doanya suka dipamerin. Maka seperti di ayat ini ada orang yang berdoa berdiri di dalam rumah ibadah dan tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang tuh, supaya dilihat orang. Ya. Kemudian apalagi yang menjadi kritik di sini? Yang ketiga, doanya itu bertele-tele. Bertele-tele, tahu nggak bertele-tele apa? Apa tuh Morris? Bertele-tele. Nggak serius, lain nggak serius apa lagi? Apa tuh bertele-tele? Apa? Bertele-tele. Ya bertele-tele itu bisa, kalau bahasa Jawa itu ngalor ngidul gitu loh orang bicaranya tuh. Ngomongnya itu kemana-mana nggak jelas, panjang-panjang, terus nggak tahu artinya, ngomong sana ngomong sini nggak fokus, nggak jelas arah tujuannya apa gitu. Itu kritikan. Siapa yang kritik ini? Yesus Kristus yang kritik doa. Lalu berikutnya apalagi yang ini serem, yang satu ini agak serem. Seremnya begini teman-teman. Ya, seremnya adalah begini. Mereka tidak mengenal Allah. Nah itu tuh. Ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ada doa-doa kita yang kita panjatkan, ternyata kita berdoa, tapi doa ini ciri-ciri doa-doa yang tidak mengenal Allah loh, tidak mengenal Tuhan. Tapi berdoa. Ini saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan ini, tapi intinya adalah kalau
kinerja kita ada yang dikoreksi, ada yang dikritik, ada yang ditegur, ada yang diminta untuk diperbaiki, berarti ada yang salah, betul nggak? Kalau nggak ada yang salah mungkin nggak ada yang kritik, yang ada memuji, yang ada adalah meneladani, meniru, mempromosikan. Nah, doa-doa yang seperti ini yang perlu hati-hati. Yang jadi persoalan adalah sekarang anak remaja muda atau kita semua, sudahkah kita berdoa? Kalau sudah berdoa, apakah doa kita adalah doa yang seperti Tuhan kehendaki? Jangan-jangan doa kita juga mirip seperti yang dikritik Yesus ini. Kita munafik, kita pamer, kita bertele-tele, ya. Lalu kita tuh nggak kenal kita doanya tuh sama siapa, ngobrolnya sama siapa. Doa kita ini kita tujukan ke siapa? Siapa yang kita tuju? Kepada siapa? Bilangnya ngaku-ngaku kepada Tuhan, kita berdoa kepada Allah, tapi ternyata faktanya di sini dikatakan mereka melakukan itu kebiasaan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Wah. Nah, kemudian Yesus memberikan arahan, Yesus memberikan petunjuk, Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan bukti. Gimana caranya supaya kamu dan saya bisa berdoa dengan benar seperti yang Tuhan mau? Cara yang pertama apa? Ayat yang ke-6. Kita baca sekali lagi yuk, ayat yang ke-6. Ini perintahnya Tuhan ini. 3, 2, 1. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita mau belajar yuk, kita praktekin. Gimana mempraktikannya? Berdoa di kamar. Kalau gitu doa di tempat ibadah boleh nggak? Boleh. Doa sama-sama rame-rame sama orang lain boleh nggak? Boleh. Tapi ada satu yang coba kita doa, ya kita coba belajar untuk mempraktekkan. Simple aja. Ini praktek yang gampang dilakukan. Saya harap teman-teman di sini boleh praktekin ya. Doanya di mana? Di kamar. Ada yang nggak punya kamar? Siapa yang belum punya kamar? Punya kamar ya. Tidurnya bareng atau sendirian? Ada yang sendirian. Yang sendirian siapa? Oke, sendirian ya. Ada yang satu sama Cici, Dede berdua. Oh, ini yang barengan ya. Oke, gimana caranya Kak kalau misalnya kita barengan? Nah, kita bisa ganti-gantian. Kalau enggak ganti-gantian, bareng aja sekalian ajak doa. Betul enggak? Coba belajar doa di kamar. Ya. Kenapa sih kita mesti belajar berdoa di kamar? Tahu nggak bedanya di mana? Di kamar sama di rumah ibadah, di kamar sama di tempat keramaian. Bedanya apa coba? Siapa yang boleh kasih komentar coba? Ya, Morris. Nggak dilihat siapa-siapa. Oke. Ya, bagus. Apalagi? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa doa di kamar sama di luar kamar atau di tempat keramaian bedanya di mana? Ini Hubert sama Jadson juga boleh kasih komen. Zivan gimana? Ya. Lebih fokus ya. Iya. Kadang-kadang kalau kita berdoa di keramaian itu berisik, ya ke distract dengan suara-suara yang lain, betul kan? Segala macam. Ini menarik ini loh. Ya, ini menarik doa di kamar sendirian. Pribadi, personal. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ingin kalian yang muda yang berdoa. Coba deh, kamu punya waktu berdoa di kamar. Masalahnya nih pertanyaannya, kamu di kamar ngapain? Biasanya remaja muda kalau di kamar ngapain sendirian? Ngabisin waktunya buat apa? Ya.
Saya nggak tahu kalian ngabisin waktunya buat apa. Tapi satu hal saja yang saya mau share sebelum kita akhiri renungan ini. Tahu nggak kamar itu bicara apa? Privasi. Kamar itu bicara satu tempat yang VVIP ya. VVIP itu apa tuh? Very important person. Jadi Tuhan pengen anak-anak remaja muda kalau kita mau membangun kehidupan kita doa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita membangun kehidupan doa secara personal. Hati ke hati. Hanya Tuhan yang boleh masuk di kamar kita. Gak boleh sembarangan. Kalian punya kamar pasti gak boleh sembarangan orang masuk, betul kan? Hanya orang khusus, orang yang betul-betul kamu sayangi, kamu cintai, kamu hormati, orang yang berpengaruh dalam hidupmu, orang yang betul-betul spesial dalam hidupmu yang boleh masuk kamar itu. Kalau orang yang bukan spesial gak mungkin boleh masuk kamar itu. Yuk kita mulai bangun perspektif kita tentang Tuhan. Kita berdoa kalau Tuhan tidak dijadikan suatu pribadi yang personal, kalau Tuhan gak dijadikan suatu pribadi yang terhormat, kalau Tuhan gak dijadikan kita sosok yang sangat-sangat kita sayangi, maka doa-doa kita biasanya doa-doa yang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, oleh karenanya saya rindu kita ada ibadah di sini bagus. Kita bikin persekutuan doa di sini bagus. Tapi Bapak kasih tahu, rohani kita, kehidupan rohani kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Ya, kalau kita cuman berdoanya hanya di sini. Perlu di kamar. Ya, perlu dilatih sendiri pribadi. Sama kayak musiknya. Tadi kita nih belajar musik ya. Main musik kalau cuma latihan sama Kak Maria di sini doang, nggak di rumah nggak dipelajari, nggak bakal jadi. Apapun yang kita kerjakan, belajar juga sama ya. Kamu kuliah belajar di sekolah, cuman di sekolah doang sampai rumah nggak belajar, sama aja. Ini bentar lagi mau ulangan nih, bentar lagi mau ujian kan? Kalau cuman ngandalin belajar di sekolah, terus bukunya ditinggal di sekolah lagi, sampai rumah nggak bawa buku. Bukunya semua ditaruh di kelas. Ya ini nggak mungkin bisa dapat nilai yang terbaik. Nggak ada sejarahnya. Ya kalau mau bagus apapun bidang yang kamu tekuni, kalau kamu mau bagus di rumah itu tempat latihan untuk kita kembangkan lebih baik. Rohani kita juga sama. Kita pelayanan nih, aktif pelayanan ke gereja. Kita boleh pelayanan di mana-mana saja. Tapi kalau di rumah nggak ada waktu untuk ini, percuma, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia posisi seperti Bapak. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan sekaliber terbesar apapun, rohaniawan-rohaniawan yang sebesar kelas dunia apapun, harus mulai dari kamar. Karena ini Yesus yang mengajarkannya. Berdoalah sendirian. Karena disitulah kita akan diuji keseriusan kita kepada Tuhan. Dan di kamar itu kita benar-benar secara privasi kita berdoa memperlakukan Tuhan begitu istimewa. Ini nomor satu yang kita mau belajar. Jelas sampai teman-teman di sini ya. Nanti next kita akan sambung lagi nih. Saya ingin gini jadi tema berseri. Saya pengen nanti kalian jadi anak remaja muda yang punya pengetahuan bagaimana kita membangun doa. Sampai nanti kita akan bedah nih doa Bapa kami. Wah ini maknanya dalam sekali. Karena ini ada satu doa yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Nah, nanti lain waktu ini kita sambung lagi. Oke? Mari kita tundukkan kepala kita, akhiri persekutuan kita. Ada yang mau didukung doa? Ada yang mau minta dukungan doa? Morris? Baik-baik saja. Doa buat ujian ya. Oke, ada lagi selain doa untuk ujian, Morris sama Winston. Zivan juga sama. Ada yang mau minta didukung doa, Zivan? Ujian aja ya. Wilson, ada yang mau minta dukungan doa? Dukungan doa apa nih? Oh. Waduh, keburu nggak tuh? Nah. Oh iya. Ya.
Jadi doanya semoga proyek-proyek ini, 7 proyek berarti ya, kelar dalam waktu 2 minggu gitu. Semoga. Waduh, ini sakti nih. Ini gak salah kamu ngambil 7 proyek. Hah? Memang di situ dosanya atau target kamu sendiri? Oh, tapi timnya oke nggak? Tim proyeknya oke ya? Nggak ada yang bikin-bikin aneh-aneh masalah ya? Syukurlah. Mar, gimana, aman? Ada yang mau didoakan? Kok kamu kerja? Oh, kerja di? Oh, ngajar musik. Wih, puji Tuhan. Willy Sumantrin di mana? Oh, oke. Wow, puji Tuhan lah udah dapat tempat ya. Udah dijawab doanya, puji Tuhan. Seneng lah rasanya ya. Ya Wilson ya, udah punya pekerjaan dia. Sebelum lulus sudah di hire orang nih. Udah dapat pekerjaan. Mantap. Oke, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian tadi ya. Ku tahu ku tak pernah sendirian, ada Yesus yang menemani. Apapun yang menjadi doa kita tadi yang kalian sampaikan, mari kita ingat bahwa Yesus selalu bersamamu. Ku tak pernah sendirian, ada Yesus. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar, sanggup beriku jalan keluar, dan sanggup beriku jalan keluar. Yuk dengan iman lagi, yuk sembah Dia, katakan sekali lagi. Ku tahu pernah sendirian. Amin. Ada Yesus. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar, dan Dia sanggup beri kita jalan keluar, dan sanggup beriku jalan keluar. Sanggup beriku jalan keluar, dan sanggup beriku jalan keluar. Biar musik saja menantunkan pujian ini, mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa membawa doa ya Tuhan untuk Wilson, untuk Morris dan juga Winston dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang akan menempuh ujian, mereka akan menempuh ulangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, Tuhan, supaya mereka tidak sakit sepanjang tujuan bisa mengikuti dengan baik. Saya berdoa supaya mereka diberi kepandaian, daya ingat, kecerdasan. Setiap materi yang dipelajari, setiap buku-buku yang dibaca, itu mereka ingat baik, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan biar mereka mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak berdosa, tidak jatuh dalam pencobaan, tidak tergoda untuk menyontek. Tapi biarlah mereka bisa beri yang terbaik. Saya percaya dalam nama Yesus, biarlah hasil ujian ulangan kalian, nilai-nilainya bagus-bagus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, berdoa ya Bapak untuk Zivan juga ya. Tuhan, Engkau tahu perjuangannya menyelesaikan proyek yang tidak mudah. Ada
7 proyek bersama dengan teman-teman yang akan mengerjakannya. Tuhan, beri kesehatan buat Wilson Tuhan, supaya dia tidak sakit, supaya proyek-proyek itu semua bisa berjalan lancar ya Tuhan. Dan tim teman-temannya Tuhan, tolong supaya teman-teman mereka juga teman-teman yang bertanggung jawab, teman-teman yang tahu diri, teman-teman yang juga punya kerinduan untuk dapat hasil yang terbaik Tuhan. Berkati Tuhan proyek-proyek yang ada ini, beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri marifat buat Wilson, beri ide-ide Tuhan, kemampuan untuk menyelesaikannya. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan Tuhan, Engkau tolong dia Bapa. Kami percaya Tuhan, sebagaimana nyanyian pujian kami naikkan hari ini, Yesus Engkau menemaninya, menyertainya dan memberikan dia kemampuan untuk dia bisa menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hasil yang terbaik, nilai yang baik yang dia hasilkan. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan buat Maria Bapak. Terima kasih. Engkau sudah menolong dia Tuhan dalam studinya, sudah menginjak semester yang baru saat ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah membuka jalan sebagai mimpinya, kerinduannya dia bisa mengajar. Terima kasih Engkau buka jalan di Willy Sumantri menerimanya saat ini Tuhan. Tolong dia Tuhan supaya dia makin bijak dalam membagi waktu untuk kuliah dan kerja. Tolong dia juga Tuhan supaya bisa mengelola keuangan hasil penghasilannya dengan baik. Tolong dia juga Tuhan supaya kuliahnya tetap berjalan dengan lancar, khususnya di semester yang saat ini akan dia tempuh Tuhan, dengan banyak hal tantangan rintangan yang ada. Biarlah dia Tuhan bisa menjadi mahasiswi yang baik di kampusnya. Biar dia bisa menjadi pemimpin ya Tuhan. Biar dia bisa punya kepemimpinan raja, kepemimpinan hamba, kepemimpinan gembala, kepemimpinan Bapa dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan topang Maria Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, supaya dia bisa terus berkarya lewat talenta karunia yang Tuhan beri dengan dunia musik ini Tuhan. Biarlah dia bisa menjadi penyembah-Mu, biar dia bisa menjadi seorang yang menyukakan hati-Mu lewat musik. Karya-karya yang ada saat ini Tuhan, yang sedang dia buat ataupun yang sudah dia pernah lakukan, saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah karya-karya ini suatu hari nanti Tuhan Engkau berkati. Biar karyanya ini Tuhan ada karya yang terbaik, dan dia bisa memuliakan Engkau, dan ada hasilnya dari karya-karya yang dia buat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang datang daripadanya. Sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam cinta kasih ajaran keteladanan Yesus Kristus. Terimalah berkat dalam penghiburan, persekutuan, tuntunan, penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Thank you, terima kasih, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.